Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melaksanakan satu amal, satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu sholat Jumat. Tanpa pertolongan, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akan berat hati kita untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang mulia. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Melalui mimbar yang mulia ini, Fatih berwasiat untuk diri Fatih pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan inilah yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dari segi kuantitas, yaitu dengan menambah, memperbanyak amal soleh yang kita kerjakan. Adapun secara kualitas adalah semakin ikhlas hati kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tumbuh rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho akan semua hukum-hukumnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Suatu hari sahabat mulia Hanzalah radhiyallahu anhu mendatangi sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hanzalah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, Hanzalah telah terjatuh kepada kemunafikan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Subhanallah, apakah itu yang telah kau katakan, wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjawab, jikalau kita bersama Rasulullah SAW, di mana beliau mengingatkan kita akan surga dan neraka seakan-akan seperti di hadapan kita. Namun ketika kita pulang dari majelis Rasulullah SAW dan kita kembali bertemu dengan istri kita, anak-anak kita, dan kebun-kebun kita, maka kita melupakan banyak hal, yaitu pelajaran yang ada di majelis tersebut. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu juga berkata, demi Allah,
Sesungguhnya aku pun mendapati hal seperti itu. Sesungguhnya aku juga demikian. Maka mereka berdua datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian kembali Hanzalah berkata kepada Rasulullah SAW, Hanzalah telah terjatuh kepada kemunafikan. Wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendengar perkataan tersebut, bertanya, mengapa demikian? Hanzalah menjawab, wahai Rasulullah, ketika kami berada di majelis bersama engkau dan engkau mengingatkan kami akan surga dan neraka, maka seakan-akan seperti ada di hadapan mata. Namun ketika kami bertemu kembali dengan istri kami, anak-anak kami, dan kebun-kebun kami, kemudian kami lupa hal tersebut. Kami lupa tentang nasihat-nasihat yang berada di majelis ilmu tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian terus-menerus sebagaimana keadaan kalian ketika berada di majelis dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus, niscaya malaikat akan berjabat tangan dengan kalian di tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Akan tetapi ada saatnya wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, yaitu sesaat demi sesaat, sesaat demi sesaat. Rasulullah SAW kemudian bersabda, ya ayuhan nas, alaikum minal a'mali ma yutiqun. Wahai manusia, hendaklah kalian kerjakan amal-amal yang kalian mampu untuk mengerjakannya. Fa innallaha la yamallu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bosan menerima amal-amal kalian hatta tamallu, sampai kalian sendiri yang bosan melaksanakan amal. Wa inna ahabbal a'mali ila Allahi, dan adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ma duwabima alaihi wa inqala, yaitu amal yang secara dawam, amal yang secara terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Hadis di atas menunjukkan bahwa ada kalanya kita semangat dalam beribadah. Ada suatu masa di mana orang senang sedekah, maka hendaklah dia bersedekah. Ada kalanya di mana orang semangat untuk melaksanakan sholat malam, maka kerjakanlah. Karena nanti akan ada suatu masa orang itu futur atau merasa malas, dan ini bisa menimpa siapa saja. Maka ketika di masa malas seperti ini, kuncinya adalah jangan sampai meninggalkan amalan yang wajib. Jangan sampai ia meninggalkannya. Mungkin di masa malasnya ia hanya meninggalkan sholat malamnya, atau meninggalkan sholat sunnah seperti sholat rawatib ataupun sholat duha, atau juga meninggalkan puasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis. Orang yang seperti ini, di mana masa malasnya ia tetap mempertahankan yang wajib, maka suatu saat kembali dia akan kembali melaksanakan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan tambahan, amalan-amalan nawafil yang dia kerjakan. Oleh karena itu, memang setiap orang ada masa semangatnya dan juga ada masa malasnya. Ada satu penyakit yang bisa menimpa kita kaum muslimin, baik itu para dai, para ustaz, para kiai, ataupun kaum muslimin kita secara umum, yaitu penyakit yang bernama penyakit futur. Futur secara bahasa bermakna pecah, lemas. Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab mengatakan seseorang telah futur, artinya yaitu putus setelah bersambung dan lembut setelah keras. Kemudian secara bahasa juga dikatakan futur adalah malas, lambat dan santai setelah bersungguh-sungguh dan setelah rajin dan setelah bersemangat. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya futur adalah rasa malas, enggan dan lambat untuk melaksanakan ketaatan, lambat untuk melaksanakan kebaikan, lambat atau kurang bersemangat dalam melaksanakan amal saleh.
yang mana sebelumnya seseorang itu rajin dan sangat bersemangat untuk melakukannya. Futur adalah penyakit yang menyerang sebagian kaum muslimin secara umum, sehingga seseorang menjadi lemah, seseorang menjadi lemas, dan bahkan bisa berhenti sama sekali dari melaksanakan amal kebaikan. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Begitu bahayanya penyakit futur apabila menimpa seseorang dan seseorang tidak kembali untuk melaksanakan ketaatan sebagaimana sebelumnya. Maka dalam kehidupan ada yang namanya hukum kausalitas, yaitu hukum sebab akibat. Begitu pula dengan penyakit futur, yang mana ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kita terjangkit atau tertular penyakit futur ini. Di antara hal yang dapat menyebabkan seseorang terjatuh ataupun terjangkit dalam penyakit futur adalah tidak ikhlas dalam beramal. Ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah. Ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan dengan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika keikhlasan melemah pada diri seseorang atau rasa ria menyelinap dalam amalnya, maka kesungguhan dalam beramal akan melemah, bahkan bisa hilang. Oleh karena itu, setiap kaum muslimin hendaknya menjaga keikhlasan dan memperbaharuinya di setiap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab kedua yang dapat menyebabkan seseorang futur adalah lemahnya ilmu syar'i yang dimilikinya. Seseorang yang tidak memiliki pemahaman ilmu syar'i yang baik akan mudah mengalami futur karena dia tidak mengetahui dalil-dalil syar'i yang mendorongnya untuk melakukan ibadah, tidak mengetahui keutamaan-keutamaan amal, fadilah-fadilah amal yang dilakukannya, dan tidak mengetahui hal-hal yang dapat melemahkan semangatnya dalam beribadah. Kemudian penyebab yang ketiga seseorang akan mudah terjatuh dalam penyakit futur adalah lebih mencintai dunia daripada akhirat. Di antara sebab futur yang paling besar adalah lebih mencintai dunia daripada akhirat. Barang siapa yang kecintaannya kepada dunia sangat besar, maka lambat-lambat kecintaan hatinya kepada akhirat akan melemah, sehingga ibadah menjadi berat baginya dan membosankan, lalu menghasilkan panjang tangan-tangan. Kemudian penyebab yang keempat yang dapat menyebabkan seseorang futur atau malas setelah rajin, malas setelah bersungguh-sungguh adalah lingkungan yang tidak baik. Lingkungan yang islami menjadi dambaan setiap muslim atau orang-orang yang ingin menjadi pribadinya lebih baik. Dengan lingkungan yang baik, dia bisa melaksanakan ibadahnya dengan maksimal. Sebaliknya, lingkungan yang tidak baik akan memberikan pengaruh yang kurang baik, apalagi bagi agamanya. Karena agama seseorang akan sangat dipengaruhi oleh agama temannya. Jika ia berteman dengan orang-orang baik, maka dia akan mendapatkan percikan kebaikan darinya, bahkan menerimanya. Sebaliknya, teman yang buruk juga akan memberikan pengaruh buruk baginya. Kemudian sebab kelima yang dapat menyebabkan seseorang futur atau malas melaksanakan ibadah adalah melakukan maksiat dan makan harta haram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd.
Demikian bahayanya penyakit futur untuk kita kaum muslimin. Maka sebagaimana apabila kita sakit, tentu kita akan mendatangi rumah sakit ataupun tempat untuk kita berobat. Maka di antara beberapa obat untuk kita terhindar dari penyakit futur, ataupun ketika kita sudah terjangkit penyakit futur, maka ada langkah-langkah yang akan menjadi obat untuk kita semua agar bisa sembuh dari penyakit futur ini. Ada beberapa obat untuk mengobati dari penyakit futur, antara lain yang pertama yaitu tazkiyatun nafs, yaitu dengan mensucikan diri kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Karena hati yang bersih, hati yang suci akan mudah bagi seseorang untuk menerima hidayah, akan mudah bagi seseorang untuk mengamalkan apa-apa yang telah ia ketahuinya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan sifat muraqabatullah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, di setiap waktu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa akan Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk menerima hidayah. Kemudian yang keempat yaitu belajar ilmu syar'i dan rajin menghadiri majelis ilmu. Karena ketika seseorang menghadiri majelis ilmu, pada saat yang bersamaan ia didoakan oleh para malaikat, yang mana doa tersebut didoakan oleh orang-orang ataupun makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu berusaha untuk memiliki lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu kita hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita senantiasa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan membuat seseorang tersebut condong kepada kebaikan ataupun sebaliknya. Maka hendaklah kita memohon dengan sungguh-sungguh agar ditetapkan dalam istiqomahan hingga akhir hayat kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat, Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.